Oke. Udah, Boy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Selamat sore, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Oke, baik. Hari ini kita lanjutkan untuk mata kuliah aplikasi perangkat lunak reka medis ya, untuk sesi yang ketiga. Kita akan lanjut ngomongin tentang teknologi informasi di bidang reka medis khususnya. Kalau teman-teman lihat di presentasi di slide saya, di samping logo atau di atas saya ini ada gambar-gambar apa aja? Kalau teman-teman bisa lihat gambarnya, itu gambar apa aja yang ada di pikiran kalian? Gambar manusia, Manusia, printer, Terus? kertas, map, Terus? gitu, Pak. kayak Pengaturan juga. penyimpanan file gitu, Pak. Penyimpanan Komputer, file. terus printer, terus apa lagi? Orang. Map, folder ya, folder, ya sama aja sih fungsinya. Rak, itu rak. Terus Ada rak juga. dokumen, Pak. dokumen, Aturan. ya konfigurasi atau setting. Terus apa lagi? Yang belum terpilih, tulis. Yang di ini apa ini? Yang di bawah orang, gambar orang. Ya, Logo. Database. Ya, terus kalau ini apakah sama dengan komputer? Nggak tahu, Pak. Ini CPU ya. CPU. Central Processing Unit. Terus kalau yang ini? Komputer yang saling terhubung? Apa disebut? Jaringan nggak, Pak? Ya, ada hubungannya dengan jaringan, betul. Jadi komputer yang saling terhubung di jaringan. Boleh juga sih disebut network. Network. Nah, komputer network kita aja lengkapnya. Karena itu ada gambar komputer. Kenapa saya ngajak teman-teman untuk mencoba menyebut gambar tersebut? Ya tentunya untuk membiasakan istilah-istilah teknologi informasi. Karena nanti reka medis yang sekarang nih, yang kita hadapi ini adalah paradigmanya atau cara pemahamannya adalah hal-hal yang berkenaan dengan teknologi informasi banget gitu. Nah, selanjutnya, akan saya tunjukkan nih regulasinya. Bahwasanya yang saya tandain kuning ini sudah tidak berlaku ya teman-teman. Jadi Permenkes nomor 269 tentang reka medis ini tahun 2008 ini sudah tidak berlaku, tapi esensinya masih dilanjutkan, yaitu bahwasanya reka medis itu dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau secara elektronik. Di sini ada penekanan kata secara elektronik, ini yang akan kita ulas di pembahasan pertemuan saya kali ini. Jadi reka medis elektronik ini secara regulasi ternyata sudah disebutkan di regulasi sebelumnya yaitu 269. Yang mana sekarang nanti berubah di tahun 2022 nomor 24 yang mengatur tentang reka medis juga. Tapi fokusnya langsung pada reka medis elektronik. Jadi fakta lapangan di tempat kerja Pak Noto, di tempat kalian pernah PKL, reka medisnya seperti apa? Ayo kita ulas. Nah, dan reka medis elektronik regulasinya seperti apa? Nah, seperti ini nih. Bahwa dalam salah satu pasal dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022, reka medis elektronik ini punya pengertian tersendiri ya. Bahwasanya ya isinya tentang dokumen. Dokumennya ini yang berisikan data, identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Esensinya sama ya kan? Cuma medianya aja, toolsnya aja yang dikembangkan, diatur, maksudnya diatur dalam regulasi ini beralih ke reka medis elektronik begitu.
Nah, rekam medis elektronik sendiri secara regulasi disebutkan bahwasanya rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggara rekam medis. Gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini gambar apa? Maaf, Pak. Maaf, rekam medis, Pak. Maaf. Maaf, Oke. rekam medis, Pak. Di situ di belakang saya itu gambar apa? Wi-Fi ya. WiFi. Ya, di sini ada WiFi betul. Di sini ada jaringan network tadi seperti yang teman kalian bilang. Ya? Ini apa? Ada yang tahu enggak? Tempat filing, Pak. Ini tempat filing. Kalau ini belakang saya ini, yang atas. Rak filing, Pak. Oke, rak filing katanya. Ada yang mau nyanggah? Ini apa? Network, Pak. Jaringan network, Pak. Jaringan, di bawahnya jaringan ada apa itu? Seperti Network. network. Iya, karena ada kabel-kabel. Nggak salah, betul. Terus ada lagi yang hitam? Apa ya? Ayo apa yuk? Server. Nah, server ini nanti menjadi pusat data dari rekam medis elektronik, teman-teman. Yang mau saya bilang adalah RSUD Melawi saat ini, saya langsung masuk ke praktisi ya. Rekam medis kertasnya yang menggunakan map kita masih pakai karena memang masih transisi, tapi pada saat bersamaan kami juga mengembangkan dan mengimplementasikan rekam medis elektronik, teman-teman. Jadi kalau nanti ada yang berkesempatan praktek kerja lapangan di sini, bisa jadi ketemu keduanya, yaitu rekam medis elektronik dan juga rekam medis berbasis kertas. Ada yang mau langsung komentar enggak? Kenapa enggak pilih salah satu aja, Pak? Gitu. Kenapa dua-duanya? Karena yang rekam medis elektronik masih dikembangkan, Pak. Pintar. Ada lagi? Ya, betul. Ada yang lain? Selain dikembangkan? Apakah berpindah dari manual berbasis kertas ke komputerisasi itu bisa langsung 1 hari? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Artinya pernyataan saya apa? Bisa disimpulkan. Bahwa pemindahan rekam medis elektronik memerlukan Datanya bertahap, Pak. Ya, pintar, betul. Bertahap, teman-teman. Jadi, kami masih hybrid, berjalan keduanya. Ya, sambil lihat di kolom chat keduanya. Karena prosesnya bertahap, teman-teman. Nah, ini kalau mau penelitian bagus ini. Jadi transisi dari manual ke elektronik itu kira-kira timbul masalah enggak menurut kalian? Iya, Pak. Ya, pasti. Enggak mungkin enggak ada masalah. Karena bertahap ya. Tapi mau nggak mau ini sebuah pilihan dihadapkan pada pilihan wajib, teman-teman. Nanti saya tunjukin tentang dasar wajibnya. Oke, lanjut. Nah, ngomongin rekam medis elektronik, setidaknya ada 2 hal yang perlu saya sampaikan, yaitu mesin atau alatnya, man yaitu kitanya, teman-teman semuanya, saya. Jadi, gimana kira-kira kalau kita sebagai manusianya, sudah ada orangnya, sudah ada toolsnya, tapi orangnya belum bisa menggunakan komputernya. Kira-kira masalah enggak? Masalah, Pak. Oke, sebelum bermasalah, mari kita belajar. Jadi, istilah sistem elektronik yang akan kita bahas ini merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi elektronik. Ini diambil dari Permenkes 24 tahun 2022 pengertiannya ya. Sedangkan yang menjalankannya ya kita, atau disebut juga penyelenggara sistem elektronik. Bisa kita, bisa lembaga, yaitu setiap orang penyelenggara negara selain Kementerian Kesehatan, badan usaha, ini bahasa bakunya ya kalau di regulasi, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan atau mengoperasikan sistem elektronik secara mandiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya atau keperluan pihak lain.
Nah, kalau kita organisasi di rumah sakit, di puskesmas, di fasilitas kesehatan gitu ya. Nah, jadi setiap fasilitas kesehatan di pasal 3 di regulasi tentang rekam medis elektronik ini menyebutkan bahwa setiap fasilitas kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik. Wajib ya. Jadi kalau kalian tidak belajar dan mempersiapkan diri apa itu rekam medis elektronik, bagaimana cara menggunakannya, terus hal-hal terkaitnya itu apa aja, makanya tadi langsung di awal saya suguhkan ke kalian mengenai pemahaman tentang apa itu komputer, walaupun sedikit-sedikit dulu ya. Kita yang penting ringan-ringan dulu, yang penting kalian paham maksudnya. Nah, pada pasal 3 ini diwajibkan teman-teman. Jadi nanti yang rekam medis berbasis kertas itu bagaimana Pak? Ya, secara bertahap nanti akan dikurangi, bahkan nanti sudah paperless. Apa itu paperless teman-teman? Tidak menggunakan kertas lagi, Pak. Ya, bahasa gampangnya tidak menggunakan kertas lagi atau minim menggunakan kertas atau sedikit sekali menggunakan kertas gitu. Karena sudah kebanyakan menggunakan teknologi informasi. Lanjut. Nah, penyimpanan rekam medis elektronik ini masih dalam Permenkes ini menyebutkan bahwasanya rekam medis elektronik itu disimpan di sebuah media atau berbasis digital ya pada fasilitas pelayanan kesehatan. Pada, berarti apakah nanti penyimpanannya seperti rak di rumah sakit, di puskesmas, di tempat fasilitas kesehatannya atau bagaimana? Terus ayat kedua jawabannya nanti beragam. Nanti ada materi khususnya yang di tengah-tengah yaitu tunggu aja. Yang ayat kedua menyebutkan bahwasanya penyimpanan rekam medis elektronik ya harus menjamin apa nih? Keamanan, keutuhan, kerahasiaan dan ketersediaan data rekam medis elektronik. Tuh, langsung ditekankan hal keamanan. Ya. Kerahasiaan sama kayak rekam medis kertas juga gitu. Jadi aspek-aspek ini masih melekat di rekam medis. Terus medianya tadi langsung saya suguhkan di awal gambar foto saya berada di mana? Di ruang apa? Filing. Filing, Pak. Filing dan satunya Network. apa? Coba Server. poin A. Ini apa? Server, Pak. Server. 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 Pertanyaannya, sepemahaman kalian apa itu server? Apa itu server sih? Sama, komputer juga, Pak. Ya, komputer yang bagaimana? Komputer server itu komputer yang bagaimana? Bahasa gampang aja dulu deh. Luas. Luas, oke, nggak salah. Apalagi? Yang RAM-nya lebih besar. Yang ya ukuran apa namanya ya? Ukuran-ukuran kapasitasnya besar, apalagi? Nggak salah itu, benar. Ada lagi? Yang menyediakan layanan, Pak. Iya, karena dia menyediakan layanan ke banyak komputer lainnya, jadi dia sebagai pusatnya. Apalagi? Menjadi perangkat induk jaringan komputer, Pak. Mantap, perangkat induk. Apalagi? Induk. Induk. Besar. Luas. Apalagi tadi? Penyedia komputer, penyedia layanan komputer, penyedia. Ya, intinya adalah dia sebagai pusat datanya. Ya. Bagi komputer-komputer yang terhubung dengannya. Itu teman-teman. Nah, di dalam Permenkes disebutkan bahwasanya media penyimpanan berbasis digital dalam hal ini rekam medis disimpan di mana? Berupa server. Nah, yang poin B nih, sistem komputasi awan atau cloud computing. Pernah dengar enggak, teman-teman? Istilah ini. Cloud ya, Pak. Cloud itu penyimpanan kalau nggak salah. Ya. Ya memang penyimpanan dia. Ya, tapi ini konsepnya adalah sama kayak server, cuman dia berada di mana?
di sebuah perusahaan penyedia jasa penyimpanan gitu. Kalau bahasa teknologinya disebut cloud computing atau komputasi awan. Kalau teman-teman biasa menggunakan Google Drive, udah biasa? Google Drive? Sudah, Biasa, Pak. Pak. Nah, itu namanya komputasi awan atau cloud computing. Jadi data teman-teman itu disimpan di mana sih? Tahu enggak? Apakah di rumah kalian? Apakah di HP kalian? Di Atau HP. di HP? Di Google nggak sih? Google Drive milik siapa? Perusahaan apa? Google. Ya, Google. Artinya disimpan di servernya Google. Di mana Ya, itu konsep yang sedang kita omongin itu namanya komputasi awan atau cloud computing. Jadi kalian punya media penyimpanan tapi virtual, ada di dunia maya gitu ya. Terus yang poin C, media penyimpanan berbasis digital lain berdasarkan perkembangan teknologi informasi yang terverifikasi. Ini sih bahasa hukum ya. Tapi setidaknya kita paham apa server, apa cloud computing. Nah, nanti ada materi khususnya. Ada sedikit tambahan di sini, fasilitas pelayanan kesehatan melakukan penyimpanan melalui media penyimpanan berbasis digital. Itu wajib di backup. Teman-teman kalau nyimpen data di Google Drive itu tujuannya untuk ngapain? Supaya kalau di data di HP hilang, masih ada di Google Drive itu, Pak. Pinter Rohmi. Jadi tujuan kamu adalah untuk mengamankan data. Selain disimpan di HP, juga disimpan di komputasi awan yang disebut Google Drive tadi, yang punyanya Google, di mana tujuannya untuk backup data kalau kemudian ada masalah di perangkat kita, mau di HP, mau di komputer gitu ya. Nah, itu konsepnya. Lanjut. Nah, kalau rekam medis berbasis kertas tadi, yang ini, lama penyimpanannya tahu nggak kalian? Paling lama disimpan berapa tahun kalau rumah sakit? Pernah dengar? Bu Aida pernah ngajar? Paling 10 tahun 10 tahun non-aktif setelah nonaktif ya. Nah, pertanyaannya kalau rekam medis elektronik berapa tahun? Ada yang sudah tahu? Minimal 25 tahun, Pak. 5 tahun, Pak. Oke, 5. berarti kalian sudah terwawaskan oleh mata kuliah lain, tapi setidaknya yang mau kita tekankan di sini bahwasanya rekam medis elektronik diatur adalah paling singkat, di sini bahasanya adalah paling singkat 25 tahun. Artinya bisa lebih enggak? Boleh lebih enggak? Boleh. Boleh dong. Tapi yang menjadi pertimbangan lama atau tidaknya apa? Misalnya kayak kasus suatu pembunuhan itu, Pak, bisa disimpan lama, lebih dari 25 tahun. Bentar, Ada kasus terus. hukum. Artinya ada aspek hukum di dalamnya yang perlu disimpan lebih lama dari umumnya, standarnya. Ada lagi? Kaitannya dengan manajemen, ada enggak? Paling singkat kan 25 nih. Saya mau nyimpan sampai 100 tahun. Sampai saya enggak ada. Biar nanti anak cucu kelak saya bisa melihat rekam medis saya. Bisa enggak? Bisa. Untuk Ya. penelitian, Pak. Yes, untuk kasus-kasus COVID suatu saat bisa jadi muncul lagi 100 tahun ke depan. Ya, nak? Bisa. Tapi yang jadi pertimbangan apa? Kenapa perlu diatur minimal 25? Tadi kan kita ngomongin ukuran tuh. Berarti berkenaan dengan kemampuan. Kalau rak kan bisa penuh. Ya, penyimpanannya. Kalau rak kan bisa penuh tuh. Apakah media penyimpanan server bisa penuh? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Iya, Bisa, Pak. bisa. Betul. Nah, artinya kembali kemampuan kita masing-masing fasilitas kesehatan dalam menyimpan data seberapa banyak. Kalau misalkan paling singkat 25 itu adalah kayak hitung-hitungan idealnya lah gitulah. Setidaknya 25 tahun gitu. Paling singkat bahasa hukumnya di sini ya.
Itu. Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini, rekam medis elektronik dapat dikecualikan atau bahasanya dimusnahkan ya. Nah, ini tentunya ada mekanisme lagi. Ada mata kuliah sendiri yang membahas tentang mekanisme pemusnahan. Kita fokusnya ke rekam medis elektronik. Pemusnahan rekam medis elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan. Iya, ada regulasinya nanti. Lanjut. Kita kemarin sudah membahas tentang di awal pertemuan komponennya ya. Ada hardware, software, database, network, prosedur, user. Kita akan ngomongin yang database nih. Yaitu media penyimpanannya. Setidaknya akan saya kenalkan apa itu server, apa itu server. Setidaknya akan saya kenalkan server yang colocation. Saya tulis ya. Server colocation. Jadi dia berada di tempat Anda kerja. RSUD Melawi pakai server colocation. Ada server di kolom chat ya. Kebaca enggak teman-teman? Kebaca. Cloud computing. Di Melawi Puskesmasnya pakai cloud computing. Jadi mereka nggak punya server sendiri di Puskesmas. Gitu. Kalau colocation jadi dia punya fisik. Servernya ada di tempat kita, gitu. Di gedung kita, di rumah sakit kita. Terus kalau cloud computing gimana? Ya tadi, kita sewa di sebuah perusahaan penyedia server. Ya, misalkan di Google ada juga. Sebulan kemarin saya ngetes, mahal. Kalau yang punya Google computing itu, saya nyoba aja sebulan 200-an. Itu pun sifatnya tergantung pemakaian. Kalau pemakaiannya sebulan rame pasiennya gitu, misalkan bisa bengkak tagihannya karena dia itu elastik. Tagihannya itu tergantung rame tidaknya penggunaan database-nya pasiennya. Lanjut ke database tadi ya, kita ngomongin database. Sebelum lanjut ke database mungkin akan saya coba tanya. Untuk media penyimpanan pemahaman kalian menyebutnya apa untuk perangkat keras dari media penyimpanan pada komputer? Apakah mouse? Apakah monitor? Apakah CPU? RAM, Pak. RAM. Harddisk, Pak. Harddisk. Harddisk. RAM dan harddisk. RAM dan harddisk. Kalau database yang sifatnya statik, yang menetap, itu di harddisk teman-teman. Tapi kalau yang dynamic, biasanya dia jalan di sistem. Jadi dia cuma mengingatnya random access memory, RAM disebut. Ini dia ingatan sementara aja, pada saat komputer nyala aja, datanya disimpan di RAM. Tapi pada saat mati, hilang dia. Lupa ingatan. Kalau bahasa medis coding kita disebut demensia, Alzheimer lah ya. Tapi itu bukan penyakit. Ini memang dirancang kalau media penyimpanan RAM ini sifatnya untuk sementara, sedangkan hard disk permanen. Bukan permanen, lebih lama gitu. Ya permanen lah ya Pak. Iyalah, boleh disebut itu. Nah, pertanyaannya, teman-teman udah nyebut hard disk. Ya, betul. Media penyimpanan yang bisa disebut sudah tetap gitu ya. Jenis-jenisnya hard disk kalian tahu enggak apa aja? Enggak tahu, Pak. Oke, ada yang tahu enggak? Yang cowok-cowok, ada yang suka komputer? Karena nanti di dunia rekam medis kalian harus berargumen, Pak, server kami disimpan pakai hard disk. Jenisnya yang statis misal gitu. Yang SATA. Nanti ada yang jenis lain lagi. Ada yang bisa nyebut? Media penyimpanan ya hard disk itu sendiri. Hard disk, jadi media perangkatnya keras. Ini nama teknologi awal sebetulnya sih. Yang kedua,
SSD, solid state disk. Jadi dia kalau yang hard disk ini mekanik, jadi dia berputar gitu. Di dalamnya ada motornya, ada piringan-piringan. Nanti setelah ini ada materi sedikit tentang perangkat keras hard disk yang jenisnya magnetic ya, disk gitu. Terus kalau yang SSD ini teknologi yang terbaru dan dia umumnya lebih mahal. Jadi komputer teman-teman, laptop teman-teman kebanyakan kalau beli yang model sekarang kebanyakan pakai SSD umumnya. Itu ya. Jadi setidaknya saya kenalkan dua dulu lah. Walaupun nanti SSD itu banyak jenisnya sih. Nah, media penyimpanan setidaknya ada yang primary. Nah, ini teknis banget, teman-teman enggak usah menghafal ya, tapi setidaknya tahu oh ya ada jenis primary storage, pemahaman. Terus yang ini juga hal-hal teknis bahwasanya media penyimpanan primary storage itu ada input storage, jadi ada inputan, ada program storage, terus working storage dan output storage. Ini media hard disk ya konsepnya. Ini ada volatile storage dan non volatile storage. Nah ini yang tadi teman-teman singgung, RAM, random access memory. Jadi dia media penyimpanan yang sifatnya sementara, random acak gitu ya. Kalau teman-teman di HP itu yang RAM atau yang ROM? Media penyimpanannya nyebutnya. Dua-duanya atau dua-duanya? Dua-duanya bisa, Pak. Duanya, Pak. ROM, Pak. RAM. Red. Oke. ROM. Ada yang lain? Dua-duanya, ROM, Pak. Ya, ada yang jawab dua-duanya, RAM dan ROM. Yang RAM-nya kalian berapa giga? 128 GB. Itu ROM, atur. Itu Itu RAM ROM. dah tuh. 8, 4, Gabung, Pak, kalau iPhone, Pak. Enggak, Oh, secara iya. umum itu kalau HP itu biasanya yang ukurannya besar 6 itu GB, disebut Pak. ROM. Untuk media penyimpanan statisnya, sedangkan RAM-nya itu untuk ingatan memorinya ya. Pada Iya, Pak. saat sistem berjalan, dia jalannya di RAM. Kalau ROM itu Iya. nyimpen foto, video, dokumen, termasuk materi kuliah saya nanti dibagi lewat WA, ini disimpannya di ROM. Read only memory. Tuh, ya. Lanjut. Nah, ini jenis-jenis yang lainnya, ini orang elektronik, kalian enggak usah terlalu menghafal dan enggak terlalu ambil pusing, tapi setidaknya kalian pernah dengar apa itu PROM, EPROM, EEPROM. Ini ada singkatannya ya. Ini memori juga, tapi jenisnya sesuai peruntukannya. Oke. Nah, secondary storage, penyimpanan sekunder ini biasanya untuk tambahan. Teman-teman kalau nyimpan file dari komputer satu ke komputer lain itu biasanya pakai apa? Pakai CD? Masih enggak ada yang pakai CD? Piringan. Kayaknya kalian generasi Z nggak pakai ya. Saya masih dulu. Kalau sekarang kalian pakai apa? Flash? Flash disk, Pak. Yes, flash disk. Saya yakin kalian punya semua kan? Maksudnya udah biasa pernah pakai kan? Nah, flash disk ini disebutnya sebagai secondary storage atau penyimpanan keduanya lah ya, setelah komputer setelah penyimpanan utamanya di komputer gitu. Kegunaannya banyak. Penyimpanan informasi dalam bentuk file, penyimpanan program untuk penggunaan selanjutnya atau masa datang gitu ya. Itu ada magnetic tape, magnetic disk, ini teknologi lama ya. Ini zaman saya optical disk, kalau kalian ini masih pakai flash memory. Ada juga yang pakai micro SD. Apa tahu nggak apa itu micro SD? SD card. Micro SD. Yang dipasang di HP kalian, yang ditancap itu pakai apa? Micro SD kan? Iya, Pak. Singkatannya apa SD? Secure? Secure apa? Secure disk. Singkatannya. Itu SD. Disk.
Lihat di kolom chat. Micro SD, secure disk. Oke, ini untuk tambahan pemahamannya aja. Ini jenis secondary, kita loncatin aja, ini orang komputer, ini beberapa pertimbangan di dalam memilih alat penyimpanan. Nah, ini penting nih bagi orang rekam medis. Kapan kalian memilih hard disk, kapan memilih RAM, tadi udah dikasih tahu ya, bahwasanya masing-masing itu punya fungsi dan peruntukannya. Kalau misalkan untuk berbagi file, bisa menggunakan flash disk misalkan, juga bisa. Tapi secara umum, dalam memilih alat penyimpanan yang perlu dipertimbangkan adalah cara penyusunan data. Terus ukurannya atau kapasitas penyimpanan. Terus waktu akses. Terus keempat, kecepatan transfer data. Kelima, harga. Kalian kalau beli barang suka yang murah atau yang mahal atau yang terjangkau? Terjangkau, Pak. Ya. Ada yang lain? Saya yang penting murah aja lah. Tapi Saya Pak, asal tergantung kualitas Pak. Kalau kualitasnya bagus akan saya beli Pak. oke, ada lain? Yang lain? Atau yang bermerek? Kalau bermerek selalu mahal nggak? Mahal. Mahal. Umumnya Mahal, Pak. gitu ya. Pak, kok larinya jadi ke harga? Jadi gini, teman-teman. Orang rekam medis itu nanti harus memiliki kemampuan dalam penganggaran, dalam perancangan anggaran pengadaan kebutuhan alat-alat teknologi informasi di rekam medis. Jadi kalian wawasannya itu harus luas juga tentang teknologi informasi, tentang efisiensi anggaran dengan cara memilih bukan sekedar murah, tapi tadi benar ada teman yang bilang yang penting kualitasnya. Ya, bagus. Jadi jangan asal beli juga, beli komputer yang penting bisa dipakai aja padahal kualitasnya gampang rusak, medianya gampang korup, media penyimpanannya gampang rusak datanya. Kira-kira bagaimana kalau servernya rusak, data rekam medis elektroniknya hilang? Gimana? Bayangkan betapa repotnya dan masalahnya kan? Karena nanti semua akan beralih menjadi paperless. Jadi kita harus punya wawasan dalam mempersiapkan perencanaan pengembangan teknologi informasi. Salah satunya yaitu targetnya rekam medis elektronik dengan perancangan yang bukan sekedar murah, tapi juga pertimbangkan kualitas. Ya. Terus persyaratan pemeliharaan, standarisasi gitu. Standarisasi tadi itu untuk ukuran kira 25 tahun minimal kira-kira ukurannya berapa, Pak? Nah, ini saya sendiri pun belum punya best practice-nya. Jujur aja server di tempat kami kira-kira kalian mau nyebut angka berapa? Hard disk, media penyimpanan, server rekam medis elektronik di RSUD tempat saya berapa giga? Ada yang mau nyebut enggak? 4 giga? Wah, hari ini masih adakah hard disk ukurannya 4 giga? 200 Tidak lebih. ada. Ya. 1 TB, Pak, 1 TB. 1 TB, ada Arthur bilang 1 TB. Ada lagi yang lain? 1 TB hard disknya. Hard disknya katanya 1 TB. 1 tera, Pak. 1 tera, Pak. Ya. 8 TB. Kalau 1 TB, ada yang 8 TB bilang. Oke, 1 TB itu berapa giga? Ada yang tahu? 1000 kan? Pintar, 1000 giga itu sama dengan 1 tera. Tadi kalau temen yang ada nyebut servernya sudah pakai 8 giga, ternyata belum. Tempat kami pun masih pakai 1 tera. Terabyte. Saya tulis ya di kolom chat. Terabyte. Buat NPS ya, aku kemarin kurang. Tera kan? Oh, emang. Oke. 1000 giga atau 1 terabyte. Kira-kira mampu nggak bertahan selama 25 tahun inaktif? Tidak, Pak. Tidak. Nah, makanya nanti kami harus anggarkan lagi. Nah, makanya saya kenalkan nih tentang kita pun harus punya wawasan tentang harga, tentang
kebutuhan kapasitas, ya kan, cara penyusunan data gitu. Karena memang perlu anggaran untuk rekam medis elektronik begitu. Lanjut. Pihak yang terkait dengan penyimpanan data terstruktur, perancang database, administrator database, pengimplementasian DBMS. Di sini ada 3 istilah. Perancang database ini biasanya lulusan komputer, teman-teman. Kalian juga bisa belajar, tapi sedikit. Kalau nggak salah cuma 2 SKS deh. Jadi membuat database menggunakan MySQL misalkan. Terus kalau administrator database ini nanti dia yang mengelola, menyediakan, memastikan database yang ada di server berjalan dengan baik. Terus pengimplementasian DBMS ini juga. Ini kebanyakan orang-orang komputasi sih, orang komputer. Cuma jangan salah teman-teman. Kalau nanti kalian lanjut ke D4 rekam medis, ada namanya mata kuliah data science. Di kolom chat saya ketik mata kuliah data science. Nah, ini nanti bisa mengolah database untuk dianalisis menjadi sumber informasi yang bermanfaat. Jadi lebih ke cara mengolahnya sih. Gitu. Kalau teknisnya tetap orang komputer, kita bermitra dengan orang komputer, lalu kita menganalisis misalkan tren kunjungan pasien rawat inap kasus gagal ginjal tahun 2022. Ada 1.551 rawat jalan. Nah, itu angka di tahun 2022 bisa dianalisis menggunakan ilmu data science, lalu bisa diprediksi apakah tahun 2023 jumlahnya akan sama atau akan kurang. Itu nanti bisa untuk memprediksi ya jumlah kunjungan. Nah, itu namanya ilmunya data science. Nah, itu sumber datanya banyak banget di rekam medis. Jadi kalau kalian sudah terwawaskan apa itu big data, nah, rekam medis elektronik ini adalah salah satu sumber big data. Jadi semua kegiatan yang tercatat di teknologi informasi itu tiap hari dikumpulkan, dihimpun, kemudian diolah, itu namanya ada hubungannya dengan big data. Kalian klik like, kalian klik komen, kalian klik share, itu termasuk big data yang disimpan oleh Google nanti. Contohnya gitu. Terus sifat penyimpanan dalam data menggunakan 3 kaidah. Mudah disimpan, mudah dicari, dan mudah diubah. Disimpan, dicari, diubah. Gitu. Lanjut, ini nggak usah, ini model lama, ini teori lama. Magnetik udah. Tapi flash memory inilah, paling flash disk. Ini jenisnya ya. Jenis media penyimpanan yang mempunyai metode akses secara direct. Secara langsung dari komputer ke flash disk, misalkan begitu. Magnetic tape. Pernah dengar istilah ini, teman-teman? Pernah lihat nggak sih, ini teknologi sejarah sih? Udah masa lampau, saya sendiri udah nggak pakai. Nggak pernah. Ya. Jadi dia itu kayak pita gitu. Disebut tape. Kayak selotip. Nah, kalau gitu ya, Pak. ya, Kita apa? layak, Pak. Ya, pita buaya yang kayak lidah buaya itu. Ya, tapi ini bentuknya mirip gitu karena dia berbentuk pita, tapi ini untuk menyimpan gitu. Disebut magnetic tape. Nah ya, sehari-hari pasti nggak bakalan nemukan kita deh saat ini. Ini teknologi sejarah. Nah, ini kalian pernah lihat benda ini? Pernah, Pak. kaset. Iya, Radio. masih ada ya? Masih ada ya? Masih ada, Pak. Untuk buat layang, Pak. Kita itu, Pak. Oh iya, buat sumber layang itu ya bunyi ya? Ya. Apa kalau di Barambo ya, Pak. bahasa sini apa nyebutnya? Rambo, Pak. Oh, Rambo. Iya. Oke, nostalgia kita ya. Kalau di zaman saya di Jawa khususnya nyebutnya sendaren. Saya tulis deh. Gak apa-apa ya. Sendaren. Karena dia untuk sumber bunyi. Sendaren. Kendaraan pakai tali pita, Pak. Ya, pita. Untuk kelayang. Ditaruh di kelayang yang
yang buatan sih, bukan beli di itu. Lanjut. Nah ini nggak usah ya, ini udah nanti bisa dibaca sendiri. Ini udah model lama sih, udah nggak digunakan. Ini nggak usah dibaca, gunakan. Di Kalbar ini saya yakin udah nggak ada yang menggunakan di rumah sakit pakai magnetic tape karena memang udah nggak masanya lagi gitu. Tapi kalau misalkan kalian dengar ada istilah magnetic tape untuk menyimpan rekam medis, bisa jadi di rumah sakit yang tua gitu masih ada yang nyimpan gitu. Di luar negeri sana misalkan. Nah, ini magnetic tape. Intinya adalah bahwasanya data harus di backup. Apa itu backup? Pencadangan, Pak. Pencadangan, salsabila. Ada lagi? Tujuannya apa sih? Backup ini? Pencadangan, pinter, betul. Dari resiko data yang hilang, Pak. Ya, karena memang kita sangat erat dengan data yang perlu dijaga, teman-teman. Itulah peran kita. Mulia sekali sebetulnya profesi rekam medis itu. Bayangkan, kalau tidak ada yang profesi menjaga data rekam medis, udahlah. Hari ini berobat, besok udah nggak ada catatan lagi, bikin baru lagi. Jadi riwayat perawatannya putus, catatan medisnya hilang, dokter nggak bisa. Kan bisa jadi hari ini dirawat oleh dokter A, besok dirawat oleh dokter B. Kalau dokter A catatannya nggak ada karena hilang, kira-kira dokter B gimana? Besok rawatnya. Bikin baru, Pak. Harus nanya lagi. Harus meriksa Ya, lagi. bikin Harus baru, buat nanya yang baru, lagi. Pak. Nah, itu artinya kondisi masalah atau masalah? Ya masalah kan? Masa iya nanya lagi? Ingatan kita bisa jadi lupa kan? Nah, artinya pentingnya backup dalam hal ini menghindari risiko piranti atau perangkat yang selalu bergerak. Karena server boleh berhenti enggak? Server rekam medis. Boleh Tidak. libur enggak? Hah? Nah, Boleh, Pak. Boleh ya? Masa? Ayo. Server rekam enggak medis. boleh. Tidak, Nggak boleh, Pak. Tidak, Pak. Oke. Kan Ada ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Oke, baik. Jadi gini teman-teman. Konsepnya adalah rekam medis itu tidak ada rekam medis elektronik itu tidak ada istilah libur. Jadi dia servernya harus nyala terus. Harusnya. Iya kan? Iya dong, karena kan setiap saat emang pasien boleh libur. Pak, jangan berobat dulu ya. Rekam medis elektronik saya lagi rusak. Masa kayak gitu? Kan artinya gini, kondisi pelayanan kesehatan itu nggak ada istilah libur, termasuk kita pengelola rekam medis, termasuk perangkatnya berarti kan. Jadi selain di backup datanya juga perangkatnya perlu dirawat teman-teman. Namun demikian di kondisi lapangan ada saatnya kita menghadapi permasalahan rekam medis downtime. Kalau kalian pernah lihat YouTube saya ada bahas materi downtime. Downtime. Sedikit ya, ini tambahan aja. Downtime kalau kalian artikan kira-kira apa? Kondisi di mana? Di mana? Kondisi yang bagaimana? Downtime ini. Down, turun. Time, kondisi waktu. Saat tidak berfungsi. Ya, bahasa gampangnya. Jadi servernya nggak bisa diakses. Kira-kira penyebabnya apa? Listrik padam, jaringan putus, misalkan IndiHome-nya gangguan, kok saya nyebut merek ya, nggak boleh. Internetnya gangguan, apalagi sistem servernya bermasalah karena virus misalkan, bisa nggak kena virus? Bisa, Pak. Bisa, Pak. dapat. Terus rumah sakit mungkin nggak mengalami bencana? Mungkin. Mungkin, Pak. Mungkin. Artinya kondisi downtime ini nggak bisa nggak bisa dihindari kalau kalau udah takdirnya ya kayak gitu, tapi bisa dicegah, bisa diantisipasi. Kalau listrik padam berarti harus ada backupnya.
backup listrik, backup data, backup komputer server gitu. Servernya kalau bisa boleh nggak servernya cuma satu? Servernya rekam medis elektronik hanya satu, boleh nggak? Tidak. Tidak. Boleh, tapi lebih baiknya ada cadangan lagi. Enggak, kalau dalam akreditasi rumah sakit kemarin itu enggak boleh cuma satu, teman-teman. Jadi wajib. Jadi kalau server satu minimal 2. Artinya kalau, nah inilah makanya saya sampaikan data harus di backup. Karena rekam medis elektronik enggak boleh libur. Kalaupun kondisi darurat, nanti setelah baik itu tetap harus di entry lagi, teman-teman. Jadi backup itu wajib. Gitu. Jadi kalau ada kalimat boleh malah enggak boleh, teman-teman. Jadi memang harus diwajibkan minimal ada backupnya 1. Jadi yang 1 bermasalah pindahlah yang ke 1. Bagus lagi bisa lebih dari 1, misalkan 3. Kalau server di tempat kami saat ini ada 3 komputer. Komputer 1 utamanya, komputer satunya untuk backup 2, satunya komputer untuk backup 3. Ada gambaran penjelasan saya? Ada ya? Rekam medis elektronik nanti itu harus di backup. Gitu. Karena potensi timbul masalah akan selalu ada. Tuh. Ini enggak usah, ini enggak usah. Ini teknis banget. Ini keuntungannya enggak usah karena memang udah enggak dipakai nih magnetic tape. Nah, ini ukurannya juga masih kecil-kecil ya, karena memang teknologi masa lampau. Optical disc, kalian pernah lihat CD-ROM, DVD? Pernah, Pak. Nah, itu jenis optical disc. Tempat saya kantor udah nggak pakai lagi karena memang udah nggak zamannya. Jadi sekarang banyak kan pakai flash disk sih. Gitu. Kalaupun masih pakai paling data lama yang malah sekarang udah enggak, semuanya udah beralih ke hard disk, ke flash disk gitu sih. Tapi sebagai wawasan ada ya teknologi penyimpanan yang disebut optical disk gitu. Oke, magnetic disk. Nah, masuk ke server tadi yang salah satunya harus di backup. Pengertian server merupakan suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Ya, fokusnya adalah di penyimpanan data. Data yang disimpan melalui server berupa informasi dan beragam jenis dokumen yang kompleks. Di situ kalau ngomongin rekam medis elektronik, di situ ada data pasien, data obat, data pegawai, data laboratorium, data kebidanan, dan banyak lagi. Saking banyaknya, makanya disebut big data. Terus server berperan penting dalam menyediakan layanan akses lebih cepat untuk mengirim dan menerima data maupun informasi yang tersedia pada server. Tadi di awal saya sudah nyinggung ada server yang fisiknya ada di tempat Anda bekerja atau tempat kerja kita disebut colocation. Ada juga server yang ada di tempat penyedia jasa atau istilahnya cloud computing, komputasi awan, virtual gitu. Jadi servernya ada di perusahaan penyedia. Kalau di Google berarti penyedianya ada di mana? Servernya di Amerika, di Asia, di Jakarta, di Jogja, di Singapura, atau di Malaysia, atau di mana? Servernya Google itu, tahu enggak? Enggak. Oke, ada yang pernah dengar data center? Data centernya Google itu ada di mana? Nanti teman-teman bisa cari di internet. Jadi intinya data servernya Google sebagai pemberi layanan penyimpanan data itu di berbagai tempat, tergantung dia menempatkannya di mana. Ada yang data centernya ada di Indonesia, di Jakarta, ada yang di Singapura, ada yang di Malaysia, atau di berbagai negara. Karena di Indonesia itu di Kementerian Kesehatan mewajibkan untuk server yang akan dipakai oleh pemerintah itu wajib ada di
wakilnya ada di Indonesia. Jadi data centernya ada di Indonesia. Kira-kira ada yang bisa menjawab enggak kenapa data servernya harus ada di Indonesia? Walaupun itu perusahaannya punya Amerika, punya perusahaan luar negeri. Ada yang bisa jawab? Kenapa database servernya harus ada di Indonesia? Mungkin untuk cabangnya, Pak. Selain cabangnya, ada enggak ke fungsinya? Kita kan negara berdaulat nih. Iya dong. Terus datanya kita simpen di server perusahaan penyedia jasa penyimpanan. Kira-kira berisiko enggak? Ada risiko enggak? Ada, Pak. Nah, ketika ada, makanya kita bisa meminimalisir atau mengatur sedemikian hingga supaya data centernya ada fisiknya itu ada di Indonesia. Jadi kalau ada apa-apa, kita tinggal datangin kantornya langsung di Jakarta, misalkan begitu. Jadi nanti ada namanya istilah kedaulatan data. Kalau datanya di negara lain kan bahaya, itu kan untuk menyimpan berbagai data, salah satunya rekam medis pasien elektronik. Jadi nanti kalian dalam membuat masukan ke manajemen, baik di Puskesmas, di rumah sakit, di dokter praktek, Pak, servernya, data centernya, kalau ngikutin regulasi Kemenkes, itu wajib disimpan di Indonesia loh, Pak. Data centernya harus ada di Indonesia. Kalau mau pakai teknologi server penyedia jasa ketiga gitu. Misalkan Google. Silakan pakai Google, tapi yang harus data centernya ada di Indonesia. Ada buktinya gitu, laporannya. Database server adalah jaringan komputer yang memberikan layanan berupa pengelolaan basis data serta menerima permintaan klien untuk mengakses basis data pada server. Database server juga terdiri dari 4 jenis, yaitu flat file database, relation database, object database, dan relational object database. Umumnya kalau rekam medis elektronik ini pakai yang kedua, yaitu relation database. Ada mata kuliah komputer database nanti di semester berapa ya, saya lupa. Tapi enggak ketemu saya sih, dosen lain. Apa udah ya? Kalian semester 2 kan? Udah ada mata kuliah database belum? Belum ada. Mungkin, Belum, Pak. ya, mungkin selanjutnya deh. Fungsinya untuk apa sih ini? Database server sendiri adalah memberikan pengguna berupa layanan, nah tadi udah disinggung ya, big data. Data yang sangat kompleks dan besar gitu ya. Yang teratur sehingga mudah untuk melakukan pencarian. Nah, ini tambahan dari saya, halamannya sampai 54, mungkin enggak akan saya baca jelaskan detail satu-satu, tapi setidaknya cloud computing itu adalah tadi udah disinggung ya. Contohnya kalau teman-teman menggunakan Google Drive, itulah bentuk konkret atau contoh nyata dari teknologi yang disebut cloud computing. Gambarnya biasanya awan. Cloud kan awan, computing jenis komputer gitu ya. Teknologi konsep komputasi yang mana tempat penyimpanannya ini tidak ada di tempat kita. Tapi kita cuma perlu alat perangkat misalkan HP dan jaringan internet. Maka kita bisa mengakses. Ini ada rujukan bukunya. Kalau teman-teman yang suka membaca, cari aja di Google Scholar, Cloud Computing, The Bible, the book you need to successfully dalam mengolah data ya. Terus ini pengertiannya mungkin teman-teman nanti bisa baca juga, adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data. Tadi ya, Google Drive itu salah satu contoh. Terus server, database, jaringan, dan perangkat lunak yang diberikan oleh pihak ketiga layanannya ini. Nah, ini contoh tadi yang teman-teman bilang, daripada menyimpan banyak file di hard drive atau penyimpanan lokal di komputer ataupun di HP, maka penuh kan? Maka penyimpanan berbasis cloud ini memungkinkan kita menyimpan file selama kita bisa menggunakan akses internet. Dimanapun, kapanpun. Nyaman enggak teman-teman menggunakan cloud computing?
Google Drive. Enak nggak sih? Enak, Pak. Iya, nyaman ya, karena membantu proses gitu. Oke, sebentar lagi kita selesai. Ini terminologi tambahan aja buat dibaca. Salah satu jenis cloud computing yaitu software as a service, yaitu tadi Google Drive itu termasuk jenis software as a service gitu ya, untuk penyimpanan data. Itu. Terus udah jam 3, saya ada mau ke kantor lagi. Sampai sore masih ada tambahan kerjaan. Nah, ini bacaan tambahan integrated network. Ini diagram konektivitas dari cloud computing dengan server ya, penyedia jasanya. Faktor, nah ini mungkin yang perlu saya sampaikan karena kita banyak materi manajemennya juga. Faktor yang berpengaruh dalam menggunakan cloud computing atau komputasi awan. Yaitu yang pertama keamanan teman-teman. Yang kedua performance. Yang ketiga government compliant. Dan yang keempat keuangan atau finansial atau anggaran. Nah, kalau keamanan artinya kita harus tahu siapa penyedianya, data centernya ada di mana, begitu ya. Bagaimana keamanannya, apakah dia mudah disadap, atau keamanan dia mudah di-hack oleh hacker misalkan, kira-kira bagaimana jaminan keamanannya. Terus yang kedua performanya, kecepatannya bagaimana, media penyimpanannya ukurannya berapa, apakah dia lambat atau laju gitu ya. Terus government compliant ini dapat didukung oleh regulasi enggak, diizinkan enggak kalau kita menyimpan rekam medisnya itu di data center Amerika. Nggak boleh. Langsung kena nanti tuh, kena teguran oleh Kemenkes dan malah nanti rumah sakitnya, puskesmasnya bisa kena ini ya. Pokoknya kena aturan lah intinya gitu. Government compliance. Jadi harus ngikutin regulasi yang dibuat atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Data centernya harus ada di Indonesia. Terus kalau ini kaitannya dengan anggaran. Kalau rumah sakitnya mampu membeli ukuran harddisk 8 tera, yang tadi teman bilang, ya silakan. Tapi kalau belum ya minimal ada dulu 1 tera. Nanti bisa ditambah lagi ya. Itu maksudnya. Terus keuntungan cloud computing, pengurangan biaya investasi hardware. Jadi kita nggak perlu beli perangkat kasar kerasnya, karena kita cuma cukup sediain komputer klien dan koneksi internet aja. Jadi lebih fokus ke mengajarin SDM dan sebagainya. Cuman ya itu tadi, kita ada kelemahan datanya nggak ada di tempat kita gitu. Jadi kita nggak memiliki kedaulatan data. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudahan backup dan recovery. Jadi tadi udah disinggung pentingnya wajib backup karena ini untuk keamanan data gitu. Terus yang ketiga, kemudahan deployment. Jadi kalau misalkan ada update software, dia akan lebih mempermudah. Terus mengurangi panas, ini karena kan nggak ada server fisiknya, jadi lebih mudah. Ini keuntungan lainnya, mengurangi biaya space karena tidak harus beli harddisk yang 8 tera misalkan tadi, ya kan? Mengurangi, tidak harus punya ruangan server khusus gitu. Terus kemudian maintenance atau perawatan. Terus yang ketujuh, standarisasi hardware. Terus yang kedelapan, kemudahan replacement. Kerugiannya. Jadi kalau ada masalah, misalkan servernya bobol oleh hacker, maka ya kena semua nih karena dia ada di satu server gitu. Terus spesifikasi hardware ini berkenaan dengan hardware yang kita sewa, ini biasanya mahal kalau pakai cloud computing. Terus satu pusat serangan. Kalau misalkan hacker ini mau merusak data rekam medis, cukup diserang aja servernya. Maka semua pengguna rumah sakit, puskesmas yang berada di satu server kena bareng. Jadi satu pusat serangan. Ini kekurangannya ya. Kerugian dari teknologi cloud computing. Terima kasih. Ini sumber bacaannya.